Kini Ratna menyiapkan beberapa lembar pakaian. Ia diperbolehkan ikut walaupun hanya 2 hari. Ratna sekalian ingin berkenalan dengan Cynthia karena sebelumnya mereka belum pernah mengenal, hanya diperlihatkan foto masing-masing yang Pati kasih tahu. "Tidak usah bawa baju banyak-banyak, cuman sebentar kok," ucap Pati, lantas membuat kegiatan Ratna terhenti. "Iya mas," jawab Ratna sambil mengembuskan nafasnya. Setelah bersiap, Ratna pergi keluar rumah menemui Fitri. Sore itu ia sengaja berpamitan kepada Fitri. "Mau ikut suami ke kota, Rat?" tanya Fitri sembari mempersilahkan Ratna masuk. "Iya, ikut sebentar doang sih," kekeh Ratna. "Ya udah pergi aja, sekalian hiburan," ujar Fitri sambil menggoda Ratna. Sedangkan Ratna terlihat pura-pura senang, padahal kenyataannya ikut Pati hanya untuk menyakiti dirinya sendiri. "Berangkat jam berapa?" tanya Fitri. "Nanti selepas Isya, karena Mas Pati ingin istirahat dulu," jawab Ratna. "Iya, pokoknya seneng-seneng aja dulu di kota, mumpung diajak suami. Tapi jangan lupa, nanti beliin oleh-oleh kalau balik," kekeh Fitri tertawa. "Ya Fit, nanti kalau ingat," jawab Ratna. Sepulangnya dari rumah Fitri, terlihat Pati tengah menghisap tembakau di teras rumah. Lelaki itu wajahnya tak pernah berubah. Dari awal menikah hingga sekarang masih terlihat awet muda dan tampan. Sangat berbeda jauh dengan dirinya yang terlihat kusam dan tua. Jika dibandingkan dengan Cynthia, mungkin bagai bumi dan langit. "Mau kubuatkan kopi mas?" tanya Ratna. "Ya udah boleh, gulanya dikit aja ya," jawab Pati sambil memainkan ponselnya. Lagi-lagi Ratna mendengus kesal melihat Pati yang sedari tadi hanya sibuk dengan ponselnya. Ia tahu suaminya itu sedang berbalas pesan dengan Cynthia yang terus meminta Pati secepatnya pulang. Sebetulnya bukan ingin berkenalan dengan Cynthia, Ratna memilih ikut dengan Pati ingin mengetahui tempat tinggal madunya itu. Sejauh ini ia tidak tahu kediaman istri mudanya Pati di mana. Ia memutuskan ikut juga ingin memastikan kandungan Cynthia. Hanya memastikan, tidak lebih. Begitulah pemikiran Ratna. Sebentar lagi maghrib tiba. Saat Ratna dan Pati bersantai di teras rumah, tiba-tiba Wak Sumi melintas membawa daun pisang. "Wak Sumi," panggil Ratna bergegas menghampiri perempuan berusia senja itu. Tak lupa Ratna memberikan oleh-oleh yang dibawa Pati kepada Wak Sumi. "Nih Wak, buat sampean, kebetulan Mas Pati pulang," ucap Ratna sambil menyerahkan bungkusan yang sudah sedari tadi ia siapkan. "Waduh, terima kasih banyak," ucap Wak Sumi. "Iya Wak, saya sekalian ingin pamit, mau ikut Mas Pati ke kota malam ini. Jadi kalau saya nggak ada di rumah, Wak Sumi ambil daun pisangnya, nggak usah izin lagi," ujar Ratna begitu baik. Wak Sumi mengangguk sambil berkata, "Ikut ke kota? Buat apa?" tanya Wak Sumi. Ratna terdiam. Akhirnya ia menjelaskan semuanya. Karena Wak Sumi sudah mengetahui jati dirinya yang asli, maka tak salahnya ia bercerita kepadanya. "Sabar ya, nurut saja sama suami, maka dia tidak akan melepaskanmu," ujar Wak Sumi hanya memberikan semangat pada Ratna. "Iya Wak, saya hanya bisa begini. Semua ini saya lakukan hanya karena Mas Pati," jawab Ratna sambil menoleh pada lelaki itu yang tengah memperhatikan mereka yang berbincang di pinggir jalan. "Apa saya bisa punya anak juga ya Wak nantinya?" ujar Ratna. "Bisa, kalau sudah waktunya," jawab Wak Sumi ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Ratna. Lantas seketika Ratna menghapus air matanya. Ia harus kuat demi Pati agar selalu sayang dan cinta padanya. "Saya pamit pulang dulu, kamu hati-hati ya di kota," ucap Wak Sumi seakan memberi peringatan. Ratna mengangguk dan kembali ke rumah. Terlihat Pati tengah memperhatikan dirinya. "Kenapa mas?" tanya Ratna. "Ngomongin apa sih? Kamu kayak nangis gitu," ucap Pati sadar jika mata Ratna nampak memerah. "Nggak apa-apa mas, yuk masuk, udah mau maghrib," ucap Ratna sembari masuk ke dalam rumah. Lepas Isya, Ratna kembali memastikan apa saja yang harus ia bawa.
Setelah selesai, mereka langsung berangkat ke kota untuk jarak yang lumayan jauh dari daerah pedalaman. Membutuhkan waktu 2 jam agar bisa sampai, hingga tidak terasa mobil mereka memasuki perumahan mewah yang bisa dikatakan dari kalangan ke atas. Ratna begitu takjub hingga mobil mereka menepi di halaman rumah yang tak kalah mewah. Sungguh madunya sangat beruntung. Nampak Cynthia berlari menghampiri Pati yang baru saja turun dari mobil. Perempuan itu langsung bergelayut manja tanpa menghiraukan kehadiran Ratna. "Ratna, ayo masuk," titah Pati. Ratna mengangguk dan berjalan membuntuti Pati dan juga Cynthia yang tak pernah melirik ke arahnya. Sedangkan Ratna masih begitu terpukau dengan keindahan rumah ini. Berbeda jauh dengan rumahnya di desa yang sudah menemani Pati bertahun-tahun. Ratna tersenyum miris melihat dirinya sekarang. Ia pikir istri tua yang bisa mendapatkan segala-galanya, namun kenyataannya istri mudalah yang berkuasa. Lalu Ratna dipersilahkan duduk di ruang tamu. Sesekali ia memperbaiki penampilannya. Pati sebagai kepala keluarga memperkenalkan satu sama lain, tapi nampak Cynthia sedikit enggan untuk bersalaman dengan Ratna. "Kalian akur-akur ya, dan kamu Ratna anggap saja ini rumah kamu sendiri," ucap Pati. "Iya mas," jawab Ratna tersenyum. Ratna memperhatikan Cynthia yang nampak risih atas keberadaan dirinya. Bahkan perempuan seksi itu tanpa segan berkata, "Jangan lama-lama tinggal di sini ya mbak," ucap Cynthia. Ratna lagi-lagi mengangguk, tapi tatapannya fokus pada perut Cynthia yang masih rata. "Kamu katanya hamil ya?" tanya Ratna. "Iya," singkat Cynthia. Ratna tahu jika Cynthia benar-benar hamil. Dapat tercium aroma wangi seorang ibu hamil. Lalu setelah berbasa-basi, tiba-tiba Ratna berkata, "Aku izin pegang perut kamu ya Sin?" Buat apa pegang-pegang perut aku?" ucap Cynthia keberatan. "Cuman pengen pegang aja Sin. Semoga aku juga bisa ketularan hamil," jawab Ratna penuh harap. "Ah iya, betul banget itu sayang. Biarkan saja Ratna memegang perut kamu. Siapa tahu bisa ikut hamil juga." Selapati begitu bahagia melihat kedua istrinya. "Aku gak mau mas, gak mau dipegang orang sembarangan," ucap Cynthia menolak. "Sin, kok kamu kayak gitu ngomongnya? Aku ini juga istrinya Mas Pati," kata Ratna yang sudah tidak tahan untuk memegang perut Rata tersebut. Lalu Cynthia mendengus kesal. Ia menghentakkan kakinya lalu pergi meninggalkan Pati dan Ratna yang masih duduk di ruang tamu. Ratna terkejut melihat sikap Cynthia yang segitunya. Bahkan perempuan itu merajuk-rajuk dan meninggalkan dirinya. "Maaf ya Rat, Cynthia memang begitu. Mungkin moodnya sedang tidak baik. Padahal aslinya dia mudah bergaul kok," ujar Pati memberikan pengertian. "Iya mas, gak apa-apa. Betul kata kamu, perasaan ibu hamil memang suka berubah-ubah," kata Ratna berusaha memahami. "Kamu sabar ya Ratna. Semoga nantinya kamu juga bisa hamil, biar kita bisa menjadi keluarga besar," ucap Pati sambil memegang tangan Ratna. Setelah mengucapkan kata tersebut, Pati pergi begitu saja. Ia sibuk menyusul Cynthia yang pergi dengan keadaan marah. Ratna mengembuskan nafasnya, masih duduk di ruang tamu yang berukuran besar tersebut. Pajangan mewah dan televisi besar turut mengisi ruang tamu rumah ini. Bahkan sofa yang Ratna duduki begitu mewah dan empuk dengan warna kuning keemasan. Ia sebetulnya ingin pergi ke kamar, namun ia bingung kamar untuknya yang mana. Maka Ratna memilih menunggu Pati kembali agar bisa mengantarkan ke kamar. Menit terus berganti hingga 1 jam kemudian Ratna masih duduk sampai terkantuk-kantuk. Sedangkan Pati tak kunjung menemuinya lagi, entah lupa atau sengaja karena madunya yang tak memperbolehkannya. Ngantuk yang menyerang, akhirnya tak sengaja Ratna ketiduran hingga tidak terasa ada yang membangunkannya. "Ratna, bangun. Maaf lama, tadi mas lupa jika belum mengantarkan kamu," ucap Pati membangunkan Ratna yang ketiduran di sofa dengan posisi duduk. Iya mas, gak apa-apa," jawab Ratna singkat mencoba memaklumi, karena saat ini ia tak mau bertengkar dengan Pati. Benar dugaan Ratna, jika suaminya lupa dengan kehadirannya, ia dibiarkan menunggu 1 jam lebih di ruang tamu.
"Ratna, di sini kamar kamu ya," ucap Pati sambil membuka pintu. Lalu Ratna masuk ke dalam. Sungguh ruang kamar yang ditempati Ratna ini lebih besar dari kamarnya di desa. Lalu Pati menjelaskan letak ruangan rumah ini termasuk dapur. Lalu setelah memberitahukan semua ruangan, Pati berpamitan untuk tidur. "Maaf ya Ratna, Mas tidur di kamar Cynthia dulu karena dia ingin ditemani," ucap Pati sembari memberikan kecupan di kening Ratna. Dengan hatinya yang sakit, ia kembali merelakan sang suami tidur bersama madunya. Sekarang ia harus menebalkan rasa sabar karena suaminya memilih tidur bersama Cynthia. Padahal saat ini adalah giliran Ratna. "Kalau ada apa-apa panggil saja Mas ya Rat, ketuk aja pintu kamar yang di dekat ruang tamu," ucap Pati menatap Ratna penuh dalam. Kini lelaki itu melangkahkan kakinya menuju pintu. Saat Pati hendak keluar, tiba-tiba Ratna kembali memanggil. "Mas, tunggu," panggil Ratna dan seketika Pati menoleh lagi. "Iya," jawab Pati. Lantas Ratna berdiri dan berjalan mendekati Pati. Walaupun ia disakiti sang suami, tapi hatinya tidak bisa dibohongi jika ia sangat-sangat mencintai Pati. "Boleh aku memeluk kamu, Mas? Dari kemarin kamu datang hingga sekarang kamu sepertinya lupa memberikanku pelukan hangatmu," ucap Ratna berharap Pati memeluknya. Pati mengangguk dan membawa Ratna ke dalam pelukannya. Di dalam dekapan Pati sungguh membuatnya sangat nyaman. Ia begitu rindu pelukan hangat yang dulunya selalu merengkuh tubuhnya di kala apapun. Namun sekarang sudah berbeda. Pelukan itu sudah mulai hilang dan terlupakan. Ratna sangat menikmati berada di pelukan Pati. Ia rindu wangi tubuh Pati, rindu aroma ciri khas sang suami, dan rindu memeluk sambil mata yang terpejam. Dan kini setelah sekian lama ia rindukan, akhirnya bisa tersampaikan. Ratna sangat menikmati pelukan tersebut dengan mata yang terpejam. Namun semuanya lenyap ketika Cynthia yang berteriak memanggil Pati. "Maaf Rat, lain kali aja ya. Kamu ngerti ya, dia kan sedang hamil dan itu nantinya jadi anak kamu juga," ucap Pati melepaskan pelukannya dan langsung pergi meninggalkan Ratna yang masih mematung. Lalu Ratna mengempaskan tubuhnya di ranjang tersebut. Perjalanannya cukup lelah dan ketika sampai di rumah madunya, sama saja rasanya jika ia benar-benar kembali kesepian. Semalaman suntuk, Ratna begitu gelisah. Entah kenapa tubuhnya merespon demikian karena ia satu rumah dengan orang hamil. Bahkan Ratna sesekali memejamkan matanya sambil menengus aroma wangi tersebut. Sangat nikmat dan tubuhnya sangat menginginkannya. Bahkan ia kembali haus dan segera ingin meminum sesuatu. Bukan air, namun melainkan adalah darah. Ratna kian gelisah, bahkan tidak karuan aromanya sangat wangi. Ratna frustasi sambil berkata, "Aku menginginkannya." Dengan perasaan yang bergejolak, Ratna keluar dari kamar. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil minum, berharap setelah minum haus yang ia rasakan mampu berkurang. Ratna duduk di dapur memperhatikan interior dapur tersebut. Lagi-lagi Ratna terpukau. Ia hanya bisa tersenyum getir ketika melihat kemewahan juga dinikmati madunya. Bukannya rezeki sudah ada takarannya masing-masing, batin Ratna. Lalu kini ia duduk di kursi meja makan. Beruntung sebelum berangkat tadi ia sudah makan, karena sejak awal datang Cynthia sama sekali tidak menawarkan minum ataupun makan kepadanya. Sedangkan Pati sibuk pada Cynthia saja. Suaminya itu tidak memperdulikannya. Sedikit menyesal Ratna ikut ke kota. Ia pikir ia bisa menikmati malam bersama Pati, tapi nihil, Pati tetap acuh padanya. Ratna yang meneguk air, berharap ia bisa mengendalikan tubuhnya. Sebisa mungkin ia harus menahannya. Setelah beberapa saat ia kembali ke kamar. Tiba-tiba matanya tertuju pada kamar yang pintunya tertutup rapat. Kamar utama yang ditempati Pati juga Cynthia. Melihat pintu kamar tersebut, seketika Ratna menelan ludahnya. Lagi-lagi tubuhnya kembali merespon naluri sebagai perempuan yang memiliki ajian tersebut, seakan terpanggil untuk segera menuntaskannya. Ratna yang kalah dengan hawa nafsunya, tiba-tiba dia mendekati pintu tersebut sambil menengus aroma wangi yang berasal dari dalam sana.
Ia sangat menikmatinya. Saat ia fokus menghirup aroma tersebut, tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara Cynthia. Lekas Ratna berjalan dan memasuki kamarnya. Lalu di saat bersamaan, pintu kamar utama terbuka dan terlihat Cynthia yang berjalan menuju dapur. Ratna bersandar di balik pintu sambil menetralkan detak jantungnya. Untuk saat ini, tidak mungkin baginya bisa berubah menjadi kuyang, karena ia tidak mau dijadikan tersangka hanya karena dia yang baru tiba di rumah ini. Keesokan paginya, terlihat asisten rumah tangga yang tengah memasak. Ratna menghampiri perempuan parubaya itu sekedar membantu. "Biar saya bantu, Bi," ucap Ratna. "Ibu dari tamu rumah ini ya? Kok saya baru lihat ya?" tanya beliau. "Iya, saya baru tadi malam sampai sini karena ikut Mas Pati," terang Ratna. "Oh, pantasan malam hari Mas saya nggak ada di sini. Udah pulang?" ucap beliau yang begitu mudah akrab. "Jadi nggak nginep di sini ya, Pi?" tanya Ratna. "Enggak, tiap sore saya pulang dan habis subuh saya kesini lagi," jelas perempuan parubaya tersebut yang memperkenalkan dirinya bernama Mala. "Ngomong-ngomong, Bu Ratna siapanya? Keluarga dari Pak Pati atau dari Bu Cynthia?" tanya Bu Mala. Ratna tersenyum mendengar pertanyaan tersebut. Dengan tertawa ia berkata, "Saya istri Mas Pati, Bi," kekeh Ratna. "Hah? Seriusan, Bu?" tanya Bu Mala tak percaya sambil menatap Ratna. "Iya, saya istri tuanya. Saya tinggal di desa dan tadi malam sengaja pengen ikut ke sini," terang Ratna. Sedangkan Bi Mala masih tak percaya apa yang Ratna jelaskan. Dari yang beliau ketahui jika Cynthia adalah istri satu-satunya. "Saya sudah lama menikah sama Mas Pati, udah 10 tahun, Bi," jelas Ratna. "Waduh, begitu ya? Baru tahu jika Bu Cynthia adalah istri muda," ucap beliau yang tak dapat disembunyikan keterkejutannya. Ratna berbincang-bincang dengan pembantu di rumah Cynthia. Ada banyak informasi yang didapat Ratna. Kini jam menunjukkan pukul 7 pagi. Mereka bertiga menikmati sarapan bersama. Nampak Cynthia terlihat sangat tidak ramah padanya. "Mas, aku minta pulang aja hari ini. Tolong anterin ya," pinta Ratna. "Kenapa mendadak ingin pulang? Kan kamu baru sampai sini, Dek," ucap Pati. Belum sempat Ratna menjelaskan, tiba-tiba Cynthia menyela ucapannya. "Biarkan saja jika dia mau pulang, Mas. Nggak usah ngelarang-larang dia," ucap Cynthia dengan wajah judesnya. Pati mengembuskan nafasnya. Lagi-lagi suaminya itu mengangguk dan akan mengantarkan Ratna kembali ke desa. Sungguh Ratna begitu takjub pada Cynthia. Entah ajian apa yang digunakan oleh Cynthia sehingga Pati begitu menurut pada semua perkataan perempuan itu. Setelah sarapan, Ratna berpamitan pulang. Ia bersalaman dengan Cynthia walaupun perempuan itu terpaksa. "Mas, aku ingin pegang perut Cynthia. Aku juga ingin ketularan hamil," pinta Ratna meminta izin pada Pati. "Nggak mau, ogah aku," seru Cynthia tak setuju. "Hanya memegang saja, semoga kita bisa hamil sama-sama," ucap Ratna lagi. Tampak keributan Cynthia dan Ratna. Ratna pun tampak memaksa sedangkan Cynthia terus tidak mau. Udah, ini masih pagi. Cynthia, tolong kali ini aja izinkan Ratna memegang perut kamu," titah Pati. Dengan pasrah Cynthia menurut dan membiarkan tangan Ratna memegang perutnya. Ratna tersenyum puas ketika tangannya bisa mengelusnya sambil membatin. "Janinmu sudah kuberikan tanda." Ratna memejamkan matanya, sangat menikmati mengelus perut Cynthia yang masih rata itu. Ia tersenyum dan sesekali menghirup aroma wangi wanita hamil itu. Aromanya sangat harum dan nikmat, seakan seperti bau aroma masakan yang sangat menggugah selera. Udah jangan lama-lama," ucap Cynthia menyingkirkan tangan Ratna yang seakan-akan betah mengelus-elus perutnya. Ratna yang tersentak kaget, tangannya disingkirkan begitu saja, sehingga ia tersadar jika ia tadi begitu sangat menikmatinya. "Cynthia sayang, kamu kok gitu? Jangan kasar-kasar," tegur Pati dengan suara yang begitu lembut.
Cynthia hanya menengus kesal karena ditegur Pati, sedangkan Ratna hanya diam saja. Hatinya semakin sakit jika terus berlama-lama di tempat ini, harus melihat kemesraan di antara mereka dan melihat suaminya memberikan perhatian lebih pada Cynthia yang saat ini ia sedang hamil. Kini Ratna kembali diantar oleh Pati. Selama di perjalanan, mereka sama sekali tidak berbincang. Ratna pun malas jika harus memulai lebih dulu. "Maafkan Mas ya," ucap Pati sambil memegang tangan Ratna. Ratna menatap Pati, ia tersenyum pada lelaki yang sudah menemaninya 10 tahun itu. Sebelum memasuki desa, Pati memberhentikan mobilnya di sebuah toko pakaian. "Beli baju dulu ya," ucap Pati. "Buat Cynthia?" tanya Ratna. "Buat kamu sayang, udah lama aku gak ngajak kamu belanja," kata Pati meminta Ratna turun. Toko pakaian yang menjual berbagai merek itu sangat terlihat mewah dan mahal. Dapat ia lihat baju-baju yang terpajang. "Pilih yang kamu suka sayang," ucap Pati. Lalu Ratna mengambil beberapa potong baju. Jarang-jarang bahkan tak pernah sekalipun ia membeli baju bermerek tersebut. "Ini bagus nih motifnya, sama seperti Cynthia," ujar Pati tanpa sadar kembali menyebut nama Cynthia. "Oh, yang itu Mas. Ya udah," jawab Ratna. "Kamu kayaknya lemes banget diajak belanja. Berbeda dengan Cynthia, dia selalu ceria kalau Mas ajak belanja ke sini," ungkap Pati. Ratna kembali terkejut. Lagi-lagi sang suami membandingkan dirinya dengan madunya itu. "Oh, jadi Cynthia sering diajak ke toko ini?" tanya Ratna. "Sering banget malahan, bikin dompet terkuras," jawab Pati tertawa. Ia pikir itu sangat lucu, tapi berbeda dengan Ratna, sedangkan dirinya sangat jarang berbelanja pakaian sejak Pati menikah lagi. Bahkan dulunya ia juga sangat ceria jika diajak belanja apa saja, walaupun bukan barang mahal. Namun semua itu seakan terenggut dari dirinya. Hidupnya sekarang tidak bergairah. Ia lebih banyak kesepian sambil menunggu gilirannya tiba. Tapi saat ini Pati tak ada lagi waktu untuknya. Semua sudah diambil Cynthia, dan ia harus menunggu bom waktu jika Pati nantinya menceraikannya. "Udah Mas, segini aja cukup," ucap Ratna. Lalu Pati langsung membayarnya. Tiba-tiba Ratna ia tak sengaja berdiri di depan cermin yang menampilkan seluruh tubuhnya. Ia memperhatikan penampilannya yang jauh dari elegan dan berkelas. Sangat berbeda dengan Cynthia yang pandai memoles dirinya sehingga mampu membuat Pati terpesona. Setelah tiba di rumah, Pati langsung pamit pulang. Ia hanya mengantarkan Ratna saja. "Mas pamit pulang ya. Maaf Mas tidak bisa menginap," ucap Pati setelah mengantarkan Ratna sampai pintu rumah. "Iya Mas, nggak apa-apa," jawab Ratna. Pati seperti biasa mendaratkan kecupan di kening Ratna. Lalu lelaki itu langsung membalikan badannya dan pergi. Memanas mata Ratna, ada yang hendak keluar dari sudut matanya yang sejak tadi ia tahan-tahan agar tak tumpah. Setelah di kamar ia menangis sesenggukan. Bahkan Ratna berteriak histeris menumpahkan rasa sesaknya yang begitu menyakitkan. Setelah puas menumpahkan sesaknya, Ratna langsung ketiduran hingga siang hari. Ia terbangun dengan mata yang bengkak. Ia terlalu bersedih sehingga membuat dirinya stres. Perutnya minta diisi, namun ia tak memiliki nafsu untuk menyuapkan nasi ke mulutnya. Hingga sore tiba, Ratna hanya tiduran. Ia berniat akan menemui Fitri, sekedar mencari hiburan agar bisa menghilangkan peningnya. Sebetulnya ia ingin curhat, tapi ia tidak mau jika mengatakan ia dimadu. Ratna takut jika Fitri bocor dan tersebar kemana-mana. Lalu buru-buru Ratna memakai kerudung panjangnya. Sangat sederhana dan cantik, tapi suaminya tidak bersyukur memiliki dirinya. Lalu Ratna berjalan menuju rumah Fitri. Tampak di samping rumah Fitri, ibu-ibu sedang berkumpul. Kebiasaan waktu gibah di pagi hari dan di sore hari menjadi kebiasaan langganan. "Ratna," sapa ibu-ibu. Ratna tersenyum sambil mengangguk. "Katanya ikut Pati ke kota ya?" tanya ibu-ibu. "Iya,"
Ikut sebentar, jawab Ratna seadanya. Kok sampean tahu kalau saya ikut Mas Pati? Ada lihat keberangkatan saya ya kemarin? Tanya Ratna. Enggak, tapi kata Fitri, jawab beliau. Benar dugaan Ratna, berita ini saja ia bocorkan. Padahal hal demikian tidak perlu sebenarnya diceritakan, tapi begitulah Fitri. Fitrinya mana? Tanya Ratna. Di rumah katanya pamit mandi dulu, sahut ibu-ibu. Ratna ikut menimbrung membicarakan ibu-ibu. Seperti biasanya cerita kuyang, tapi kali ini Ratna mendengarkannya begitu fokus. Biasanya ia bodoh amat dengan cerita yang beredar, karena yang warga lihat biasanya ialah dirinya yang terbang yang masih belum maksimal dan terlihat oleh warga. Tadi malam serem banget, kuyang nyangkut di pohon, tutur ibu-ibu. Ratna yang mendengarkannya begitu terkejut. Banyak ibu-ibu yang memberikan kesaksian jika mereka melihat langsung kuyang itu. Namun yang Ratna dengar kuyang itu bisa melarikan diri kembali. Mendengar cerita tersebut mampu membuat Ratna bernapas lega. Ia yang mendengarkannya cukup tegang. Aneh ya, kok bisa nyangkut? Kata Ratna. Iya, tapi serem timpal yang lain. Ratna terdiam. Entah siapa yang jadi kuyang itu, tapi yang jelas bukan dia saja. Tapi Ratna pernah bertanya pada orang pintar yang membantunya itu mendapatkan minyak kayu waktu lalu. Beliau menjelaskan jika di desa mereka ada memiliki ajian tersebut ada 3 orang, dan ketiganya adalah perempuan. Ratna bergidik ngeri jika bertiga dan salah satunya adalah dia, maka siapa 2 di antaranya ia tidak tahu sama sekali. Bahkan orang pintar yang Ratna percaya pun tidak memberitahu siapa saja yang memiliki ilmu tersebut. Ratna, seru Fitri yang mengejutkan Ratna. Ratna menoleh dan mendapati Fitri dengan pakaian tertutupnya, anggun, cantik, dan tak puas dipandang. Begitulah penilaian Ratna jika melihat sahabatnya itu. Udah pulang aja ya? Kenapa di kota sebentar aja, Rat? Tanya Fitri menghampiri. Iya, enakan di sini, ikut Mas Pati sepi banget, jawab Ratna. Emang Mas Pati kerja terus ya? Tanya Fitri. Iya, lebih baik aku di sini, jawab Ratna. Beberapa saat Fitri turut menimbrung pembicaraan ibu-ibu yang lain. Ceritanya itu-itu saja. Tapi Ratna dan Fitri begitu antusias mendengar ibu-ibu bertubuh kempal itu terus bercerita. Sesekali Ratna ikut tertawa dan sedikit bisa mengurangi beban pikirannya. Sehingga malam tiba dan mengharuskan ia pulang, kembali berteman dengan sepi dan juga ruang kosong. Rumah yang cukup besar bagi Ratna lebih nyaman dan tentram daripada tinggal bersama Cynthia kemarin. Ia sama sekali tak dianggap dan tak dihargai. Ratna yang kesepian berniat untuk ke rumah Fitri. Ia ingin bercerita sejujurnya karena hanya Fitri teman akrabnya. Lalu Ratna mengirimkan pesan pada Fitri, memastikan jika Fitri belum tidur karena jam menunjukkan pukul 9 malam. Tak ada balasan dari Fitri. Akhirnya Ratna memutuskan untuk pergi. Ia yakin saat ini Fitri belum tidur karena belum terlalu malam. Ratna memanggil Fitri, namun tidak dibukakan pintu juga. Entah kemana perempuan itu. Hanya beberapa saat menunggu, malah tetangga sebelah yang keluar. Kayaknya si Fitri pergi, ucap tetangganya itu. Iya, dari tadi dipanggil gak nyaut-nyaut, balas Ratna kesal tumben-tumbenan sahabatnya itu pergi. Ratna kembali pulang dan berharap ia bisa tidur nyenyak sampai besok. Keesokan harinya, Ratna sudah bangun. Ia bangun lebih cepat sebelum subuh tiba, karena suasana di kamarnya cukup panas. Gerah, bahkan kipas angin yang dinyalakan Ratna tak dapat mengurangi rasa panasnya. Harus pasang AC juga nih kayaknya, batin Ratna. Lalu Ratna berinisiatif membuka setengah jendela. Saat jendela terbuka, nampak kebun pisang miliknya yang gelap gulita. Ratna tidak takut, baginya hantu biasa saja, karena ia pikir dirinya juga termasuk hantu, bahkan ia masih hidup. Kini Ratna memainkan ponselnya di sisi ranjang. Tiba-tiba ia merasakan ada yang melintas di samping kamarnya.
Ratna berdiri dan mengintip. Ia terkejut melihat penampakan kuyang yang terbang. Ratna tidak melihat wajahnya, namun sosok jadi-jadian itu masuk ke kebun pisang milik Ratna. Bahkan Ratna masih melihat kuyang tersebut dari cahaya yang ditimbulkan. Kuyang tersebut terbang dengan ketinggian 2 meter saja, sama persis dengan dirinya. Ia termasuk memperhatikannya. Bisa dipastikan kuyang tersebut tengah memakan sesuatu di area kebunnya. Rambutnya panjang awut-awutan dengan jeroan yang menjuntai. Dari kejauhan membelakangi Ratna. Andaikan saja Ratna bisa melihat wajah sosok jadi-jadian itu, mungkin ia bisa mengenalinya jika orang desanya. Lalu ia membiarkan sosok itu tengah menikmati sesuatu. Buat apa dia mencampuri urusan orang, karena dia pun juga demikian. Hingga beberapa saat kuyang tersebut melintas dekat dengan Ratna lagi. Kuyang tersebut pun sepertinya sadar jika ada yang melihatnya, karena mereka sempat saling tatap. Glek, Ratna menelan ludahnya. Ia seperti mengenal wajah itu. Tak asing baginya, namun sosok jadi-jadian itu bisa Ratna pastikan jika ilmu kuyang tersebut lebih tinggi dari ilmu miliknya, karena dapat melihat dari wajah kuyang tersebut dengan mulut yang lidah yang menjulur. Ilmu kuyang ada tingkatannya, termasuk kegunaannya. Bukan hanya perempuan yang bisa memiliki ilmu tersebut, namun melainkan laki-laki pun juga bisa jika ia hendak memiliki ajian tersebut. Sosok yang terbang itu melintas belakang rumah. Ratna berpikir jika kuyang tersebut tidak jauh dari rumahnya, karena hampir subuh kuyang tersebut masih saja berkeliaran. Ada yang membuat Ratna semakin yakin jika sosok itu tidak asing dengannya, bahkan mereka juga sempat bertatapan. Namun yang Ratna ingat, rambut kuyang tersebut sangatlah panjang mirip dengan Fitri. Mirip Fitri? Gumam Ratna. Ah, tidak mungkin. Bisa saja hanya kebetulan mirip, ucap Ratna menggelengkan kepalanya. Ratna membuang jauh-jauh pikiran buruknya itu. Fitri yang soleha itu mana mungkin berbuat keji seperti dirinya. Ia yakin Fitri berbeda jauh dengannya. Perempuan itu bahkan sangat soleha dan menjaga auratnya selalu. Lalu Ratna kembali menutup jendela. Ia tertunduk lemas di sisi ranjang, terus menggelengkan kepalanya, masih tak percaya jika ia menaruh curiga terhadap Fitri. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Ratna masih tidak berniat makan. Ia hanya membeli kue yang dijajakan oleh tetangganya. Dari kejauhan, Fitri datang mengendarai sepeda motornya. Terlihat perempuan itu mukanya sangat berseri-seri. Ratna, cepet ikut aku, titah Fitri. Emangnya mau kemana, Fit? Tanya Ratna. Kita beli nasi uduk, jawab Fitri. Lekas Ratna menutup pintu rumah dan menguncinya, lalu ikut bersama dengan Fitri. Di sepanjang perjalanan, mereka asik mengobrol. Sesekali Fitri bercerita tentang siapa saja yang menjadi topik hangat pembicaraan mereka. Ratna yang duduk di ponceng belakang hendak sesekali ia mengintip rambut Fitri. Terakhir ia melihat rambut sang sahabat itu sudah lama. Ia ingat betul rambutnya sangat panjang, bahkan melebihi pantat. Fit, kita coba sesekali ke salon yuk, semoting, ucap Ratna. Kamu mau semoting, Rat? Kalau aku sih gak mau, soalnya aku selalu pakai kerudung juga, kata Fitri menolak. Kok gitu sih, Fit? Kan emang buat suami juga, jelas Ratna. Iya deh, kapan-kapan kalau aku minat, jawab Ratna. Rambut kamu panjang gak sih, Fit? Gak pernah lihat aku seberapa panjangnya, ucap Ratna terus memancing Fitri. Bahkan sesekali Ratna terus memperhatikan mimik wajah Fitri lewat kaca spion. Iya panjang, Rat, udah lama soalnya gak dipotong, jawab Fitri. Ratna yang diponceng masih tidak puas dengan jawaban Fitri, tapi ia pikir Fitri pasti curiga padanya. Percuma juga buat Ratna jika untuk mengetahui hal itu saja. Ratna melupakan sosok kuyang. Ia tak mau berprasangka buruk terhadap sahabatnya ini. Setelah beberapa saat mereka sampai di sebuah warung di perbatasan antara desa yang menyediakan menu bermacam-macam untuk sarapan pagi. Lalu mereka memesan nasi uduk masing-masing
dan mulai menikmatinya di warung. Lumayan enak dan harganya yang terjangkau. Fit, tadi malam aku ke rumah kamu sekitar jam 9-an, ujar Ratna. Kupanggil-panggil kamu gak nyaut. Emangnya tadi malam kamu kemana? Tanya Ratna. Fitri terdiam sebentar. Dengan sikap periangnya, ia menjelaskan jika tadi malam pergi ke warung sembako. Mereka makan sambil mengobrol hingga bermacam-macam obrolan yang mereka bicarakan, hingga tiba-tiba Ratna menyinggung tentang kuyang yang tadi subuh ia lihat. Aku tadi malam ada ngelihat kuyang melintas, Fit, ungkap Ratna. Serem gak? Tanya Fitri. Iya, serem banget. Ih, seumur-umur baru aku lihat penampakan kuyang, jelas Ratna. Aku malah gak pernah ngelihat kuyang loh, Rat. Padahal pengen banget melihatnya secara langsung, tutur Fitri. Dasar kamu, Fit, lebih baik gak usah, serem banget tahu, ucap Ratna bergidik ngeri. Kemarin ibu-ibu membahas kuyang terus, tapi kecurigaannya sih pada istrinya kepala desa. Bukannya udah aku ceritakan ya, ungkap Fitri. Lagi-lagi Fitri bercerita jika banyak yang berprasangka jika istri kepala desa itu yang menjadi sosok kuyang tersebut. Kenapa mengarah ke beliau sih? Emangnya ada bukti? Tanya Ratna. Nggak ada sih, tapi cuman Pak Kepala Desa doang yang berpoligami, makanya banyak yang curiga sama istrinya, jelas Fitri. Udah jangan seuzon dengan beliau, yang ku ketahui beliau itu orang baik loh, ucap Ratna mengingatkan. Tak terasa sarapan mereka hampir habis, bahkan Ratna yang awalnya tidak nafsu makan, tidak terasa piringnya sudah kosong sambil ditemani Fitri bercerita sekaligus gibah. Fit, kayaknya lu tahu banyak ya tentang ilmu kuyang, ujar Ratna. Fitri seketika menoleh pada Ratna. Ia membulatkan matanya, nampak terkejut, namun dalam sekejap ia langsung bisa menutupinya. Enggak juga, aku taunya dari cerita orang-orang juga, Rat, jawab Fitri tertawa. Aku mau nanya boleh, Fit? Tanya Ratna. Nanya apa? Serius amat, kekeh Fitri. Kuyang itu harus mempunyai keturunan ya? Terus gimana kalau nggak punya anak? Ilmunya harus diturunkan pada siapa nantinya? Tanya Ratna. Fitri terdiam sesaat. Ia sibuk menata jawaban, sambil sesekali ia terkekeh. Kenapa nanya begitu? Aku juga nggak tahu lah. Emangnya aku kuyang apa? Jawab Fitri terbahak sambil geleng-geleng kepala. Ya kan bisa aja kamu tahu, Fit. Kamu kan banyak memiliki informasi, jelas Ratna. Lalu mereka tertawa bersama. Tiba-tiba Fitri merapatkan duduknya dan menatap sekitar. Lantas ia berkata, kuyang harus ada penerusnya. Kalau nggak ada penerusnya gimana? Tanya Ratna serius. Entahlah, mungkin suatu saat susah mati nantinya, jelas Fitri. Ratna mangguk-mangguk saja sejak tadi. Sebetulnya ia sangat takut setelah mendengar penuturan Fitri. Ratna usahakan ia harus memiliki keturunan. Udah ngapain juga harus bahas kuyang terus, serem tahu, ucap Fitri. Mereka kembali bercanda. Ditambah pagi ini cuaca begitu mendung, sehingga membuat mereka memilih menghabiskan waktu untuk berkeliling sambil belanja. Banyak duit nih kamu kayaknya, Fit, ucap Ratna. Iya, tadi malam habis dikirimin suami, jawab Fitri sambil tersenyum. Ratna terdiam. Ia lupa jika Pati dari kemarin tidak memberikannya uang. Ia pun juga lupa untuk meminta karena terlalu bersedih dengan kehidupannya. Padahal adanya uang juga mampu membahagiakan dirinya sendiri. Ratna berniat jika pulang nanti akan menelpon Pati untuk meminta dikirimi uang. Lelaki itu bisa saja lupa jika dirinya belum dikasih uang jatah bulanan. Rat, kenapa ngelamun terus sih? Ada yang dipikirkan? Tanya Fitri. Lekas Ratna menggelengkan kepalanya. Enggak, Fit, lagi pusing dikit nih. Mungkin efek capek doang kali, jelas Ratna. Fit, pernah ada periksa kandungan belum sebelumnya? Tanya Ratna. Ada, semua sih baik-baik aja. Mungkin hanya menunggu waktunya saja, belum dikaruniai anak, jelas Fitri. Kamu gimana, Rat? Pernah memeriksakan juga enggak? Tanya Fitri balik. Sama, aku juga ada, semua juga baik,
Mungkin kita hanya tinggal menunggu waktu yang tepat, Fit, terang Ratna. Iya, pokoknya kita harus banyak-banyak bersabar aja, kekeh Fitri. Ratna mengembuskan nafasnya. Sahabatnya itu terlalu begitu santai saja, sedangkan dirinya sudah sangat merindukan buah hati. Padahal usia pernikahan mereka tidak terlalu jauh, hanya beda 1 tahun. Ratna yang melihat Cynthia hamil sangat membuat dirinya galau dan tertusuk. Ia sangat iri dan tidak terima dengan takdir yang ia jalani. Ia sangat benci kehidupannya. Semua itu karena Tuhan yang tidak adil. Ratna benar-benar marah sehingga ia semakin jauh pada Sang Pencipta. Bukan hanya marah pada takdir, ia juga marah pada Pati. Lelaki itu tidak tahu terima kasih karena sudah ditemani susah senangnya hidup. Tapi di ambang kesuksesannya, Pati malah berkhianat dan menduakannya dengan alasan ingin mendapatkan keturunan agar bisa meneruskan usahanya. Andai saja Ratna tahu jika Pati sukses akan menduakannya, maka tak masalah jika mereka selalu diterpa kemiskinan asalkan Pati tidak mendua. Tapi kenyataannya malah demikian. Suaminya menuntut menginginkan anak secepatnya. "Rat, kok ngelamun lagi sih? Kenapa kamu itu? Apa jangan-jangan kepikiran tentang Kuyang?" tanya Fitri tertawa. "Enggak juga sih, tapi memang iya, Fit. Jujur aku kepikiran dengan Kuyang kulihat tadi malam," ungkap Ratna. "Kenapa emangnya?" tanya Fitri. "Penasaran saja siapa sosok itu," jawab Ratna. "Kalau kau penasaran, bisa coba gunakan cairan ini nantinya, Rat," ucap Fitri. "Gimana caranya?" "Kalau ada Kuyang melintas, coba kamu lempar batu, tapi harus kena jidatnya. Terus tunggu besok. Jika ada warga yang jidatnya menonjol biru atau memar, mungkin itu Kuyangnya," jelas Fitri. "Yang ada sebelum lempar batu udah lari duluan," jawab Ratna kesal. Mereka berdua terbahak bersama. Sungguh Ratna sangat bersyukur bisa memiliki sahabat seperti Fitri yang sangat pandai bercanda. "Kemarin malam Anda lihat wajah Kuyangnya itu tidak?" tanya Fitri serius. "Ada," jawab Ratna. Fitri menatap Ratna dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu ia memelankan suaranya dengan bertanya, "Apa kamu mengenalinya?" tanya Fitri. Ratna membalas menatap Fitri sambil menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Aku mengenalinya dan Kuyang itu mirip dengan kamu."